Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu Tafsir Tarbawi dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, diskusi pada kali ini berasal dari kelompok 7 yang beranggota Masita dan Ainul Mardiah. Pada diskusi kali ini kami membahas tentang mengenai ayat-ayat tentang metode pendidikan dalam Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ainul Mardiah. Kepada Ainul Mardiah dipersilahkan. Baiklah, saya Ainul Mardiah. Saya ingin menjelaskan tentang metode pendidikan dalam Islam. Metode pendidikan dalam Islam secara etimologi atau bahasa adalah kata metode berasal dari dua kata suku perkataan, yaitu meta dan hodus. Meta artinya melalui atau melewati, dan hodus berarti jalan atau cara. Ayat-ayat tentang metode pendidikan yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzghalizan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyafirhum fil amr Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya adalah maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menunjukkan diri dari sekitarmu, karena itu memaafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Adapun kandungan dari surah Al-Imran ayat 159 adalah yang pertama, bahwa para ulama berkata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dengan perintah-perintah secara berangsur-angsur. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal ini, mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Yang kedua, menurut Ibnu Atiyah berkata, musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firman-Nya. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari oleh wahyu. Sebab Allah SWT mengizinkan hal ini kepada Rasulnya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna perintah Allah SWT kepada Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Yang keempat adalah para ulama berkata, kriteria orang yang layak untuk diajak bermusyawarah dalam masalah hukum dalam memiliki ilmu dan mengamalkan ajaran agama, dan kriteria ini jarang sekali ada kecuali pada orang yang berakal. Hasan berkata, tidaklah sempurna agama seseorang selama akalnya belum sempurna. Yang kelima adalah kriteria orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan di masyarakat.
dalam memiliki akar pengalaman dan santun kepada orang-orang yang mengajak musyawarah. Baiklah, ayat yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dari Allah, memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dari penjelasan ayat tersebut, yang ini adalah tabligh, berarti ajakan atau seruan yang jelas dan gamblang. Karena masa awal Islam, tabligh tersebut disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Secara bahasa, tabligh berasal dari kata balak yang berarti menyampaikan. Tabligh adalah kata kerja yakni tansir, yang berarti membuat seseorang sampai, menyampaikan atau melaporkan dalam arti menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa, orang menyampaikan sesuatu adalah mubalik. Tabligh adalah memberikan informasi yang benar, pengetahuan yang berdasarkan fakta dan hakikat pasti yang bisa membantu seseorang untuk membentuk pendapat yang tepat. Baiklah, yang ketiga adalah surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil laili hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan mengajarkan yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa pendekatan belajar yang berpusat kepada peserta didik atau student concentrated approach sebagai komponen ilmu metode dapat mengajarkan suatu proses pendidikan, dapat mencapai tujuan pendidikan dengan cepat dan tepat. Hal ini akan terjadi bila mana metode pendidikan dan pengajaran ini sejalan dengan substansi dan tujuan. Di samping itu, metode juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka dari itu, seseorang pendidik harus menguasai banyak metode pengajaran sehingga ia dapat memilih metode yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah teks ayat. Yang pertama surat Hud ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullam naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'ak fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa zikru lil mu'minin. Yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Dan surat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj
walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwahiha biha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakan itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah dari pintu-pintu dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat selanjutnya adalah surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, dan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguh Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan siapa yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan surat surat selanjutnya adalah surat Al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta iza ataya ahla quryatin tata'ama ahlaha fa'abu ayyudayfuhuma fawajada fiha fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qassa afaqamah qala law si'ta lattakhadhta alaihi ajra. Yang artinya, maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka atau penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Ayat-ayat di atas mengandung tema metode belajar. Yang pertama adalah ayat pertama menjelaskan tentang metode bercerita. Ayat kedua menjelaskan tentang metode tanya jawab. Ayat ketiga menjelaskan tentang metode hikmah atau maidoh hasanah atau ceramah. Ayat keempat adalah dan mujadalah atau diskusi. Ayat keempat menjelaskan tentang metode demonstrasi atau praktik. Metode bercerita terdapat dalam surat Al-Quran surat Hud ayat 120. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kisah Rasul-Rasul terlebih dahulu bersama umatnya, seperti peristiwa perbantahan dan permusuhan di antara mereka, diselamatkannya umat yang beriman dan diazabnya kaum yang tidak beriman, keluhan para nabi ketika kaumnya mendustakan dan meyakini dan sebagainya. Semuanya berguna untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Masita. Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab juga disebut dengan metode dialog. Tentang dialog dapat dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik mendengar langsung ataupun melalui bacaan. Pembacaan dialog akan mendapatkan keuntungan berdasarkan karakteristik dialog, yaitu topik dialog disajikan dengan pola dinamis sehingga materi tidak membosankan. Pembaca teruntun untuk mengikuti dialog hingga seleksi melalui dialog. Perasaan dan emosi akan terbangkitkan. Topik pembicaraan disajikan bersifat realistik dan manusiawi. Dalam Al-Quran banyak memberi informasi tentang dialog. Di antara bentuk-bentuk dialog tersebut adalah dialog kitabi, ta'abudi, deskriptif, naratif, argumentatif, serta dialog nabawi. Selanjutnya metode hikmah.
Metode hikmah ini, dakwah dan pendidikan harus menggunakan kearifan dalam bertutur kata atau berkomunikasi sehingga kata-kata tersebut memiliki tendensi yang kuat dan jelas, sehingga bermanfaat bagi peserta didik untuk memahami materi. Pelajaran dan mendapatkan kebenaran tentunya diperlukan interaksi yang kondusif antara guru dan peserta didik, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya metode Mau'izah Hasanah Ceramah. Metode ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsana inna rabbuka huwa aqlama biman shalla an sailihi wa huwa aqlamu bil mahtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kata Mau'izah Hasanah dapat diartikan dengan nasihat, wejangan pengajaran pendidikan yang baik. Pada para mufasir berbeda-beda dalam menjelaskan kata Mau'izah Hasanah tersebut. Al-Imam Jalaluddin Asyuti mengartikan kata al-Mau'izah itu dengan kalimat yang artinya perkataan yang lembut. 23. Ibnu Katsir menafsir al-Mau'izah al-Hasanah sebagai pemberi peringatan kepada manusia, mencegah dan menjauhi larangan, sehingga dengan proses ini mereka akan mengingat kepada Allah. Tabari mengartikan Mau'izah Hasanah dengan al-Jamilah, yaitu perempuan yang indah berasal dari kitab Allah, sebagai hisra argumentasi dalam proses penyampaian. Dalam tafsirnya, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti menjelaskan kalimat tersebut maksudnya, debatlah mereka dengan debat yang baik, seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayatnya, dan menyeru manusia kepada Hujjah 28. Jadi, dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa metode mujadalah atau diskusi dapat menjadi sebuah metode pendidikan yang tepat untuk mendapatkan kebenaran melalui hujjah-hujjah atau argumen-argumen yang disampaikan dengan etika yang baik, tidak merasa paling benar atau oragan guru lebih mudah untuk mengarahkan peserta didik. Begitu pula peserta didik dapat lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Metode ini dapat dikembangkan berdasarkan tingkat pendidikan peserta didik dan hendaknya dalam proses pendidikan. Selanjutnya itu metode diskusi mujadalah. Dalam tafsirnya, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti menjelaskan kalimat tersebut maksudnya, debatlah mereka dengan debat yang terbaik, seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayatnya dan menyeru manusia kepada hujan. Jadi dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa metode mujadalah atau diskusi dapat kebenaran melalui hujjah-hujjah atau argumen-argumen yang disampaikan dengan etika yang baik, tidak merasa paling benar atau oragan guru lebih mudah untuk mengarahkan peserta didik. Begitu pula peserta didik dapat lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Metode ini dapat dikembangkan berdasarkan tingkat pendidikan peserta didik dan hendaknya dalam proses pendidikan. Selanjutnya itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 78. Dalam ayat ini menceritakan tentang bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khadir, dan ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 60-82. Ayat-ayat tersebut menceritakan tentang proses
pencarian Nabi Khidir oleh Nabi Musa menjadi murid hingga mereka berpisah lagi. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir dan memberikan ilmu kepada Nabi Musa melalui praktek langsung atau metode demonstrasi. Dengan ilmu kepada Nabi Musa melalui praktek langsung atau metode demonstrasi dengan melubungi kepala nelayan miskin untuk menyelamatkan mereka, dan pengusaha Nazlim yang bertindak yang hendak mengambil tip kapal yang bagus, membunuh anak kecil karena kelak jika dewasa anak tersebut akan menjadi anak yang durhaka, dan agar orang tua mereka dikaruniai anak yang saleh sebagai gantinya, dan menegakkan dinding rumah anak yatim yang di bawahnya tersimpan harta kekayaan orang tua mereka, dengan maksud agar harta tersebut tidak diketahui para penduduk desa yang zalim yang ingin mengambil, dan agar masih tersimpan untuk digunakan kelak ketika anak itu dewasa. Kemudian Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang hal-halnya yang dipraktekannya tersebut yang belum diketahui. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.